Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantia Nisa yang akan memandu sesi presentasi hari ini tentang digitalisasi, e-bisnis, dan internasionalisasi UMKM. Bersama rekan-rekan kelompok 12 yaitu Aulia Zahra Kamila, Sheila Aisyah, Diva Oktaria Wasinaga, dan Namira Rahman. Pastikan Anda sekalian menyimak dengan baik karena akan ada sesi tanya jawab hingga kuis di akhir. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Untuk itu saya persilahkan. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dengan perubahan perilaku konsumen dan percepatan digitalisasi yang memaksa UMKM untuk beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Digitalisasi melalui e-bisnis, e-commerce, sistem pembayaran digital, dan platform digital membuka peluang dalam peningkatan daya saing hingga ekspansi ke pasar global. Namun, sayangnya masih banyak UMKM yang terkendala dalam literasi digital, akses teknologi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini berfokus pada peran digitalisasi dalam transformasi UMKM, kemudian peluang internasionalisasi, serta tantangan yang harus dihadapi oleh UMKM agar mampu bersaing dalam era ekonomi digital ini. Diawali dengan penjelasan mengenai konsep digitalisasi UMKM yang menjadi dasar transformasi digital dalam aktivitas usaha. Menurut Gartner, digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis, menciptakan peluang nilai baru, serta mendorong perpindahan aktivitas bisnis ke ranah digital. Secara filosofis, digitalisasi UMKM mencerminkan upaya mewujudkan keadilan ekonomi berbasis teknologi. Prinsip inklusi digital memungkinkan pelaku UMKM memiliki akses yang lebih setara dengan pelaku usaha berskala besar, sehingga dapat memperkecil kesenjangan ekonomi. Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi mempermudah UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnis secara daring, mulai dari penggunaan aplikasi manajemen keuangan, pemantauan produk, pengelolaan logistik, hingga proses pemasaran dan penjualan online. Kemudian terdapat ruang lingkup digitalisasi UMKM yang meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, digitalisasi operasional, yang ditandai dengan pemanfaatan sistem manajemen digital untuk pencatatan stok, penjualan, dan produksi. Yang kedua, digitalisasi pemasaran, melalui pemanfaatan digital marketing, media sosial, serta marketplace untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Dan yang terakhir, digitalisasi keuangan yang mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan secara digital melalui aplikasi untuk membantu UMKM meningkatkan tertib administrasi keuangan. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis berarti memanfaatkan teknologi untuk seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan membantu pemilik UMKM untuk mengambil keputusan yang lebih bagus. Dalam ruang lingkup UMKM, e-bisnis bekerja seperti pencatatan stok atau inventaris sudah berjalan secara otomatis, pemasaran lewat digital melalui media sosial, dan adanya layanan purna jual lewat sistem digital. Lalu ada e-commerce. E-commerce berarti transaksi jual beli produk atau jasa yang dilakukan di media elektronik seperti website, marketplace, dan lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan secara langsung. Fungsi utamanya yang pertama menembus batas pasar. Itu bisa dari Bandung kita jual ke Papua. Nah, ada juga meningkatkan visibilitas secara global. Dan yang terakhir, itu mampu mengadaptasi konsumen secara cepat melalui perubahan tren. Selanjutnya saya akan membahas tentang platform digital bagi UMKM. Platform digital adalah infrastruktur teknologi berbasis internet yang mendukung aktivitas produksi atau bisnis UMKM secara terintegrasi. Cakupannya ini cukup luas, meliputi marketplace, situs e-commerce, aplikasi digital, hingga sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Platform ini tuh berperan sebagai fasilitator transisi dari proses bisnis tradisional menuju bisnis yang lebih adaptif terhadap pasar global. Kemudian market digital bermanfaat memberikan akses langsung kepada konsumen tanpa perlu membangun saluran distribusi mandiri. Keuntungannya mencakup jangkauan pasar yang luas, interaksi pelanggan yang secara langsung, serta fitur-fitur analisis penjualan yang mendukung optimalisasi pemasaran dan promosi produk. Selanjutnya, integrasi sistem pembayaran elektronik berperan penting dalam mempercepat transaksi, mengurangi kompleksitas administrasi, dan meningkatkan kecepatan pencatatan keuangan. Namun, keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan digital yang berkesinambungan. Sebagai bagian dari penerapan e-bisnis dan e-commerce, UMKM juga memanfaatkan sistem pembayaran digital dalam aktivitas usahanya. Sistem pembayaran digital memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Pemanfaatan teknologi pembayaran digital membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar.
Meskipun demikian, proses adopsi sistem pembayaran digital oleh UMKM masih menghadapi kendala, terutama rendahnya literasi digital pelaku usaha dan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Dari sisi dampak positifnya terhadap kinerja UMKM, sistem pembayaran digital membuat proses transaksi lebih cepat dan efisien, sehingga dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas usaha. Selain itu, metode pembayaran digital yang praktis dan aman mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan serta memperluas akses pasar. Namun, penerapan sistem pembayaran digital juga mengandung sejumlah risiko. Risiko tersebut meliputi potensi kebocoran data dan penipuan, lalu ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap gangguan sistem, lalu rendahnya literasi digital yang dapat menyebabkan kesalahan transaksi, lalu biaya layanan yang memengaruhi margin keuntungan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang menghambat penerapan secara optimal. Oleh karena itu, peran pemerintah dan regulator menjadi sangat penting dalam mengadopsi sistem pembayaran digital oleh UMKM. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang mendukung penyediaan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya akan mengulas internasionalisasi UMKM sebagai tahap lanjutan dalam pengembangan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, materi selanjutnya adalah internasionalisasi UMKM, yang berarti UMKM terjun ke bisnis lintas negara. Ada alasan untuk melakukannya. Yang pertama, adanya potensi pasar yang lebih besar. Yang kedua, pembagian risiko jika keadaan ekonomi di Indonesia sedang lesu. Yang ketiga, adanya sumber daya yang lebih bagus. Yang keempat, pemicu inovasi baru. Dan yang terakhir, itu meningkatkan keuntungan. Nah, untuk melakukannya, kita harus melakukan riset pasar terlebih dahulu, menyusun strategi, lalu menyesuaikan produk dan eksekusi dengan jualan, dan membangun relasi, lalu evaluasi hasil dan melakukan perbaikan. Cara untuk masuknya sendiri itu bisa lewat ekspor, lalu franchise atau penyewaan merek, lalu joint venture dengan orang di sana, dan FDI atau langsung mendirikan kantor di sana. Nah, tentunya akan mungkin menghadapi hambatan, yaitu kurangnya SDM yang memadai, lalu kurangnya modal, dan kondisi ekonomi yang naik turun atau tidak stabil. Untuk itu, pemerintah diharapkan membantu melalui kebijakan yang memudahkan, memberikan pelatihan, lalu memberikan pembiayaan yang memungkinkan, dan menjembatani untuk kenal dengan pasar di sana lewat pameran mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan dan peluang UMKM di pasar global. Tantangan yang pertama adalah kurangnya produktivitas, di mana sekitar 93,72% UMKM di Indonesia hanya bertindak sebagai reseller dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa UMKM Indonesia tidak akan mampu bersaing di pasar global. Kemudian yang kedua ada volume impor yang kian makin tinggi. Hal ini menciptakan praktik predatory pricing, sehingga produk lokal itu sulit untuk bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur, terutama akses internet di luar Pulau Jawa. Hal ini berdampak pada rendahnya UMKM yang beralih ke bisnis online. Selanjutnya, ada terbatasnya akses pembiayaan dan legalitas. Banyak UMKM yang belum bisa mengakses lembaga keuangan formal karena belum memiliki izin yang lengkap seperti ada NIB atau SIUP yang mengakibatkan UMKM ini tuh menghadapi kebangkrutan dan atau masalah arus kas. Lalu, ada inflasi global dan tekanan daya beli yang turut mengancam margin keuntungan dan biaya operasional pelaku usaha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peluang. Yang pertama itu melalui digitalisasi bisnis. Hal ini memungkinkan untuk UMKM memasarkan produknya secara lebih bebas, tanpa terbatas ruang dan waktu. Juga membantu membangkitkan branding dan citra untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua adalah liberalisasi perdagangan. Hal ini membuka jalan yang lebar bagi produk lokal untuk melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial, maka akan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar internasional. Melakukan inovasi dan adaptasi terutama dalam menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan berbasis keunikan lokal yang kini sangat diminati oleh pasar global. Terakhir, itu dukungan pemerintah melalui informasi digital dan program pinjaman dengan persyaratan yang mudah. Pada studi kasus ini, digitalisasi pembayaran menjadi pintu masuk transformasi bagi ekonomi desa. Di Desa Sidoarjo, Bungah, Gresik, hal ini diwujudkan melalui penerapan KRIS terhadap UMKM oleh mahasiswa Universitas Airlangga. KRIS sebagai standar nasional pembayaran non-tunai menawarkan sistem yang praktis, aman, dan universal. Melalui sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM dibekali pemahaman proses pendaftaran hingga simulasi transaksi digital.
Dalam hal ini, tantangan utama bukanlah teknologi, melainkan rendahnya literasi dan kepercayaan terhadap sistem digital. Melalui pendekatan edukatif yang intensif, dapat meningkatkan kontribusi UMKM yang ditandai dengan minat dan adopsi langsung KRIS. Dengan program ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa mampu mempercepat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong Desa Sidoarjo menuju ekosistem desa digital yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dapat disimpulkan, digitalisasi, e-bisnis, dan internasionalisasi merupakan strategi terintegrasi yang krusial bagi daya saing dan keberlanjutan UMKM. Transformasi digital tidak hanya mencakup penjualan online, tetapi juga operasional, pemasaran, keuangan, dan sistem pembayaran digital seperti KRIS yang meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Digitalisasi membuka peluang UMKM untuk masuk pasar global, namun masih terkendala literasi digital, pembiayaan, infrastruktur, dan kualitas SDM. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi sangat bergantung pada sinergi pelaku usaha dan dukungan eksternal. Sebagai saran, UMKM juga perlu meningkatkan literasi digital, legalitas usaha, dan inovasi produk. Pemerintah juga perlu mempercepat infrastruktur digital dan kebijakan pendukung UMKM. Lembaga keuangan dan platform digital pun perlu memperluas pembiayaan dan edukasi tentang transaksi aman. Kemudian, akademisi dan mahasiswa juga dapat berperan dalam pendampingan praktis agar transformasi UMKM bisa berjalan berkelanjutan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya tentang digitalisasi, e-bisnis, dan internasionalisasi UMKM. Teman-teman, tak terasa pematerian sudah selesai. Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan saya memandu presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Selanjutnya, akan ada sesi diskusi, juga kuis yang akan dilaksanakan